Oke, kalau dibilang berpengaruh atau enggak, jelas berpengaruh. Cuma itu tuh eh, karakter dasarnya aja yang berpengaruh gitu. Gimana nanti perjalanannya, ya itu tergantung perkembangan mereka lagi secara psikologinya mereka, mentalnya mereka. Tapi memang itu berpengaruh. Kalau dibilang berpengaruh atau enggak, sejauh mananya, lagi-lagi itu cuma dasar doang sih mas. Jadi nggak sampai yang Audio Jungle. Ya, Kak, mungkin kalau kita berbicara soal zodiak nih, Kak, iya. sejauh mana sih zodiak itu mempengaruhi hubungan seseorang atau mungkin pasangan terkait dengan pernikahan, termasuk juga kalau kita bahas di sini adalah dari seorang atau beberapa selebritis. Kamu sendiri melihatnya seperti apa? Apakah selalu berpengaruh? Oke. Kalau dibilang berpengaruh atau enggak, jelas berpengaruh. Cuma itu tuh eh, karakter dasarnya aja yang berpengaruh gitu. Gimana nanti perjalanannya, ya itu tergantung perkembangan mereka lagi secara psikologinya mereka, mentalnya mereka. Tapi memang itu berpengaruh. Kalau dibilang berpengaruh atau enggak, sejauh mananya, lagi-lagi itu cuma dasar doang sih mas. Jadi nggak sampai yang sampai detil. Nggak, ulang. Sebenarnya bisa sampai detil sih. Enaknya jawabnya gimana ya? Overall, ya. Sorry. Iya. Iya. Oke, jadi kalau ditanya ngaruh atau enggak, sebenarnya berpengaruh mas. Karena mereka itu punya apa ya, tiap zodiak itu kan punya karakter dasarnya masing-masing. Nah itu yang bisa jadi landasan untuk melihat karakter dasarnya. Tapi untuk sampai detilnya, walaupun memang ada pengaruh, itu kembali lagi ke masing-masing. Gimana mereka dibesarkan, gimana mereka berkembang secara psikologinya atau mentalnya. Tapi kalau bilang berpengaruh, berpengaruh sih mas. Gitu. Tapi kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu sangat mempercayai gitu? Maksudnya terhadap setiap zodiak yang dia pilih, yang atau Oke. yang dia apa namanya, sebutannya apa ya? Apa zodiak diri sendiri Zodiak ya? diri sendiri biasanya kan selebriti ada yang zodiak gua apa sih? Gua cocok nggak ya dengan ini dengan ini? Gua kayak gimana sih orangnya gitu? Kenapa? Berarti pertanyaan kenapa orang percaya? Oke, kalau yang aku pelajarin itu ini ya, ini lagi-lagi banyak perdebatan ya. Kalau dari saintis kan mereka nggak percaya ini kayak proven gitu ya, lebih kayak disebutnya pseudoscience. Terus ada juga yang dibilang placebo effect. Placebo effect itu kan kayak metode yang sebenarnya nggak benar-benar terbukti, cuman karena percaya jadinya seperti itu terjadi beneran. Kalau dari psikologi sebenarnya kenapa orang percaya zodiak itu karena ada perasaan nyaman dan perasaan common gitu loh, perasaan familiar. Jadi mereka ngerasa oh iya gue begini karena begini 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 gitu. Cuman kalau untuk orang yang memang percaya sama astrologi, saya sendiri percaya sih ya. Karena setiap kelahiran kita itu tuh dipengaruhi sama bintang-bintang dan posisi placement dan planet-planet itu loh. Jadi, nah itu lagi lah debatable lagi sih mas. Tapi kalau dibilang percaya atau enggak, kayaknya dari sisi psikologinya lebih kena sih. Tapi kalau di bidang entertaining nggak khususnya Iya, mungkin banyak nggak sih selebriti kita atau mungkin selebriti dunia yang sangat ini tiba-tiba baca jadi Oh aku ini iya, baca gitu. iya. Kenapa kira-kira? Itu sih lebih ke psikologinya sih, kayak karena ngerasa oh buat antisipasi, ngerasa nyaman. Oh gue karakter tuh begini, oh sesuai ini. Jadi ngerasa diri tuh belong to something gitu, ngerasa oh ini tuh identitasku. Jadi ngerasa nyaman dan nggak ngerasa kehilangan diri sendiri sih. Apa karena sangat mempengaruhi pekerjaan mereka di dunia entertain, ketemu orang mungkin soal kepercayaan diri atau apa kayak gitu? Menurut aku ngaruh sih. Ada pengaruhnya Nah, gitu. Kak, kalau kita berbicara salah satu bintang nih, Iya, Virgo ya, iya. bintang Virgo, ada salah satu artis bisa dikatakan mungkin Arafa, dengan pacarnya sekarang Iya. Libra gitu, ada bertolak belakang nggak sih dengan zodiaknya mereka dengan pasangan ini, mungkin kira-kira yang bisa Oh, dikatakan? oke. Ini aku mau baca dari zodiaknya dulu atau pakai kartu aja dulu? Zodiak dulu. Oke, kalau dari zodiak Virgo itu kan dia earth sign ya, Libra itu air sign. Ini kita ngomongin tentang karakter dasar aja. Sebenarnya mereka ini berseberangan tapi saling melengkapin sih. Kalau Virgo kan dia lebih kayak grounded, lebih stabil. Kalau Libra tuh dia lebih bebas dan suka sama orang yang pinter intelektual gitu. Jadi kalau selama mereka punya irisan yang apa sih namanya, yang sama-sama suka atau cocok di situ, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Nggak yang bertolak belakang banget kok, ini saling lengkapin sebenarnya. Secara umum, Secara umum jenis ya. bintangnya itu Paling zodiak. kekurangannya mungkin Virgo tuh lebih detil, dan lebih kaku. Sedangkan kalau Libra itu dia lebih kayak, dia kan lambangnya timbangan ya, dia mempertimbangkan semua kemungkinan gitu.
yang mungkin menurut Virgo kayak lama banget sih lu mutusinnya gitu. Libra tuh lebih kayak mempertimbangkan semua kemungkinan, jadi dia cukup lama untuk menentukan sesuatu. Dan termasuk orang yang suka apa sih, people pleaser gitu loh, people pleaser gitu, mengiyakan sebisa mungkin, nggak nolak. Kalau Virgo dia lebih firm gitu, jadi mungkin clashnya mungkin di situ ya, tapi sebenarnya saling lengkapin juga sih gitu. Nah ini kita lihat. Jangan sebut kartu ya Kak. Oh oke. Langsung aja. Mhm. Kalau secara ini sambil kamu bahannya nih. Iya. Kalau punya Arafah dan Mhm. Mas Steven sendiri. Steven ya. Mereka secara kepribadian gitu. Sebentar. Oh. Ya, Rafa sama Steven. Nah, oke. Kalau dari Arafa sama Steven sendiri, sebenarnya mereka punya kemiripan sih. Mereka tuh sama-sama orang yang orientasinya kok ke keluarga ya. Termasuk orang yang suka diem di rumah daripada aktivitas di luar. Mereka nyambungnya tuh di situ tuh. Termasuk orang yang nikmatin quality time itu bareng-bareng daripada, maksudku tanpa harus ada aktivitas berlebihan gitu sih. Orangnya dua-duanya juga termasuk ini ya, kalem, semuanya di keep sendiri, nggak suka di luar pekerjaan mereka, tapi kalau ngomong tentang privasi mereka tuh mereka bisa ngejaga itu gitu loh. Cocoknya mereka di situ sih. Coba iya sih, Arafa tuh orangnya kalau punya karakternya tuh kalau punya tujuan. Kenapa? Boleh jangan terlalu sering lihat ke bawah sih. Oh oke. Sebentar, ini aku selesain dulu aja ya. Jadi nggak sambil itu. Mm-mm. Ini aku ngomongnya bisa sampai sejauh mana sih? Bisa apa adanya gitu? Bisa kena backlash nggak sih kalau ngomongnya terlalu to the point gitu? Enggak. Aman aja ya? So ngomongin tentang artis. Oke, kalau mereka berdua nih ya, Arafa tuh termasuk orang yang dia lebih friendly daripada si pasangannya itu. Terus dia juga kalau punya prinsip gitu, dia juga tipenya tuh ya udah, bisa dibilang ngikutin aturan gitu ya, lumayan keras juga. Sedangkan kalau si Stevennya itu dia, kalau kita bandingkan mereka bareng gitu ya, Steven suka ngerasa lebih kurang sih, kayak insecure juga ada sebenarnya dia gitu. Cuman komunikasi mereka ada, jadi itu yang bikin mereka jadi ini sih, nyambung ya, masih bisa dikomunikasiin gitu. Tapi kalau memang kedua ini cocok menjadi pasangan yang setia juga nggak sih Kak? Atau mungkin ideal lah untuk dijadikan pasangan kedua ini antara Arafa dan Steven? Ini kalau dilihat dari zodiak dan bacaannya ya, kalau dibilang cocok atau enggak, mereka punya kesamaan. Tapi layaknya pasangan yang lain, mereka juga punya area yang mesti di work on it gitu loh, harus diusahakan untuk lebih baik lagi. Ideal atau enggaknya kembali ke usaha mereka masing-masing sih. Tapi secara dasar mereka punya kesamaan yang bikin mereka bisa bareng. Nah Kak, kalau kita berbicara alpha ya, ibaratnya sekarang maksudnya tuh alpha nih, alpha beta gitu, lebih dominan lah bahasa umumnya. Siapa di antara pasangan ini? Arafa sih, lebih kuat dia ya, lebih kuat. Bukan berarti dominan mau nguasain ya, dia lebih firm, lebih stabil gitu daripada pasangannya yang kebaca sih gitu. Apakah dari segi popularitas juga mempengaruhi sifat Arafa? Bukan popularitas sih, sifat dasar Arafa juga lebih friendly dia. Lebih friendly. Kalau orang friendly kan juga pede sama diri sendiri ya. Lebih friendly aja, lebih ya, nggak ada hubungannya sama popularitas juga. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kita ngebahas soal zodiak Aquarius juga. Nah, itu secara zodiak mungkin Aquarius itu kalau boleh bisa didetailkan secara apa sih? Oke. Kalau Aquarius itu ya, karakter dasarnya mereka itu termasuk orang yang pinter. Dalam arti dia tuh ngomong nggak banyak, tapi sekali ngomong tuh ngomongin tentang fakta, logikanya juga jalan. Dan dia itu kalau nyari pasangan atau nyari temen, sukanya yang nyambungnya itu bukan nyambung feeling aja, tapi lebih kayak nyambung gak sih ngomongin ini dari A sampai Z gitu. Bukan fisik mungkin bonus, tapi lebih ke ini sih, intelektual. Aquarius kayak gitu. Jadi kalau seandainya dapat pasangan yang modal cantik doang atau modal ganteng doang, kayaknya itu nggak cukup, karena yang bikin mereka berlangsung lama kan nyambung atau enggaknya kan obrolan mereka gitu. Nah, kalau berbicara
nggak harus modal ganteng aja gitu. Heeh. Tiba-tiba secara zodiak cocoknya dengan pria yang seperti apa kalau Aquarius Aquarius tuh cocok biasanya? sama ini lagi-lagi dasarnya ya, yang paling umumnya, Hmm. yang zodiaknya itu elemen api, kayak Sagittarius, Leo, Aries, itu cocok. Hmm, atau enggak sesama air sign kayak sama Aquarius, Libra, satu lagi apa sih, Gemini, itu juga cocok. Mm-mm. Karena satu elemen jadi gampang ngertinya gitu. Nah, kalau kita boleh sebut nama salah satu artis komedian juga, Aha. ada Umi Kuali ya kan. Kita tahu mungkin beritanya adalah sedang pacaran nih dengan pacarnya yang bernama Davi, tapi kayaknya agak sedikit disembunyikan gitu. Apakah ada rasa takut yang terbebani untuk kayaknya terlalu ekspektasi dari masyarakat ketika mungkin seorang pasangan atau artis baru berpacaran, apalagi muda, tidak tahu sukses, ya kan? Takut menjadi perhatian atau takut jadi terbebani dalam hidupnya, makanya dia tidak mau memunculkan ke publik bahwa kita sedang pacaran loh. Oh, oke. Itu seperti apa? Ini aku gabung aja ya. Bentar, aku bacain dulu. Baik. Sorry. Sebentar. Banyak banget yang keluar. Sebentar. Itu yang si pasangannya itu yang orang biasa itu ya? Iya. Bukan artis ya? Kita mati. Masih baru ya? Kayaknya. Baru ya? Oh, kelihatan masih baru. Oh, oke, bisa dijawab. Oke. Lanjut. Jadi pertanyaan tadi adalah kenapa dirahasiakan gitu? Apakah ada pengaruh zodiaknya? Ya ada pengaruhnya juga sih, karena dia Aquarius ya, yang si uminya. Perempuan. Ya itu tadi, karena kalau orang Aquarius itu dia nggak suka hal-hal trivial gitu loh, hal kecil. Ya menurut dia yang penting itu cukup 2 orang ini aja yang tahu atau teman-temannya, ya udah, nggak mau jadi kayak rame-rame tapi nggak penting gitu. Jadi lebih suka dibikin private, karena yang penting kan 2 orang itu aja yang tahu. Selain itu kalau dari si uminya sendiri, dia ini yang kebaca ya, orangnya itu kalau punya hubungan maunya sekali itu long term gitu, untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia nggak mau begitu banyak membiarkan orang lain yang nggak penting itu ikut campur gitu loh. Jadi sengaja dibikin private bukan karena malu atau gimana, tapi justru untuk bikin itu makin apa ya, intim gitu loh. Karena nggak mau nanti udah umbar-umbar misal nggak jadi, nah itu dia nggak mau kelihatan kayak apa sih, bodoh gitu loh. Ini boleh nggak sih diucapin, aku bukan mau ngatain dia gitu. Jadi dia nggak mau kelihatan bodoh, karena orang Aquarius tuh maunya kelihatan smart gitu, karena menurut mereka pintar, dan memang mereka pintar. Berarti ada ketakutan juga ya ketika mungkin nggak jadi gitu misalnya. Iya, dia maunya ya itu urusan pribadi. Iya, benar. Atau memang urusan pribadi tidak harus untuk dipublikasi, Nah, walaupun dia seorang entertain. iya, urusan pribadi nggak harus dipublikasi, apalagi untuk sesuatu yang dianggap serius dan mau dijalani untuk jangka waktu yang panjang. Itu yang kebaca gitu. Dan dia mau ingin punya perasaan kontrol yang penuh atas ini loh, hubungannya sendiri. Kalau dipublikasikan kan banyak omongan kiri kanan tuh, aduh, jadi mikir gitu loh. Jadi mendingan kita aja yang tahu, kita yang ngurusin gitu. Tapi sejauh ini terlihat nggak sih bagaimana mungkin hubungan antara Mereka mereka kedua? kalau yang kebaca sih ini bisa panjang ya. Kalau tujuan sampai nikah bisa nih, ada kemungkinannya. Terlihat dari apa, Kak? Ini aku boleh nyebut nih. Iya, intinya aja, Oh. jangan terlalu. Karena mereka orientasinya tuh sama-sama ingin berkeluarga gitu, serius sih, nggak macem-macem. Ya udah itu. Walaupun laki-lakinya bukan dari selebritis juga, orang biasa. Nggak masalah, tadi kan nggak ngeliat background ya. Aquarius tuh ngeliat dia pinter nggak sih, nyambung nggak kita ngobrol gitu. Selama dia ada kecocokan di situ, mau backgroundnya gimana mah itu jadi bonus. Nah, ketika Gitu. ada pertanyaan, ada kendala nggak sih yang dihadapi wanita Aquarius di akhir September Nah, ini aku pakai kartu lagi.
kendala ya. Ini bisa apa aja atau percintaan aja? Apa aja? Oke. Tapi dimasukin sama percintaan. Oke. Kalau bisa. Ini nggak fokus ke Umi aja berarti ya, Aquarius aja berarti ya? Kendalanya. Iya boleh kalau mau nyebutin. Tapi kamu secara umum aja Iya. Aquarius. Oh, ya oke, karena secara umum Umi. aja ya. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Kalau kan Oke. gitu banyak. Kendala ya September. Oh. Dari karir, fokusnya ke asmara dulu, nanti kamu tinggal tambahin aja mungkin Oke, secara oke, karir, oke. kalau di Aquarius. Asmara. Kita ke asmara deh. Ini banyak cinta lama belum kelar nih. Muncul lagi lebih dari satu. Oke. Oke, kalau ditanya kendala Aquarius di akhir September terutama di asmara, banyak cinta lama bersemi kembali yang belum kelar muncul lagi dan jumlah lebih dari satu, dan itu bikin dia bingung apalagi kalau misalnya udah punya pasangan. Itu sih yang paling utama gitu. Terus yang kedua kalau di karir bukan kendala sih tapi lebih sebutnya tantangan ya. Punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk skill up, dia punya kemampuan. Memang akan nangis berdarah tapi semuanya worth it, akan kelihatan kemajuannya setelah September tuh lebih nyala lagi. Berarti Gitu. akhirnya di bulan ini akan banyak sekali ujian yang akan dihadapi. Bukan ujian ya, tantangan Tantangan. sebenarnya. Kalau ujian tuh kayak berat, tantangan itu kan untuk bikin kita naik kelas kan gitu. Ya lumayan itu. Tapi apakah Apa? bisa dilewati oleh Oh bisa banget.